Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Erni Yuliana. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 37 Ekraso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang penting dalam pembelajaran di dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Keduanya saling melengkapi dan berperan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi perkembangan zaman di era modern ini yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu juga, siswa akan mampu berpikir secara rasional, sistematis, dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah kalau lagi masih semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita literasi dan numerasi. Apa itu literasi, Nak? Literasi itu adalah kemampuan kita ataupun percakapan kita dalam membaca, menulis, menghitung. Kemudian pada pagi hari ini kita membaca sebuah cerita, yaitu dari buku Katak dan Keledai serta cerita lainnya. Tapi pada hari ini yang kita bahas adalah cerita mengenai kuda dan serigala. Siapa yang bisa baca, anak-anak Ibu? Ya, Jija. Bisa dibacakan dengan kuat ya, Nak. Artinya kalau dibaca dengan kuat itu adalah membaca nyaring. Ya, dibaca Jija. Kawan-kawan didengar dan disimak ya. Kuda dan serigala. Suatu hari seekor serigala kelaparan yang sedang mencari makanan berkeliaran di sebuah ladang. Lezat, saya akan mendapatkan semua makanan yang saya inginkan. Serigala tidak menyadari bahwa itu adalah ladang kedelai. Serigala tidak makan kedelai. Saat serigala mendekati ladang, ia sadar bahwa itu hanyalah ladang kedelai. Dengan perasaan menyesal, ia pergi. Saat ia meninggalkan ladang, ia melihat seekor kuda. Serigala berkata, "Tuan kuda, saya baru saja meninggalkan semua kedelai yang belum tersentuh untukmu. Saya lihat kamu perlu memakan kedelai untuk kesehatan jantungmu." Kuda yang tahu benar bahwa serigala tidak makan kedelai berkata, "Tuan serigala, terima kasih banyak untuk kebaikanmu. Saya akan makan kedelai yang telah kamu tinggalkan tak tersentuh. Tetapi, apa yang akan kamu lakukan untuk makan? Kamu terlihat jauh lebih kelaparan daripada saya." Serigala menyadari bahwa ia masih lapar dan meninggalkan tempat itu untuk mencari makanan di tempat lain. Iya, nah itu adalah cerita tentang kuda dan serigala. Nah, pada suatu hari serigala sangat lapar. Sangat lapar. Ia berjalan dan berjalan. Kemudian dia menemukan sebuah kebun kedelai. Nah, tetapi dia sadar bahwasanya si serigala tidak makan kedelai. Maka dilihatnya, berjalan lagi dia. Ketemu dia dengan sekumpulan kuda. Kalau sekumpulan berarti bukan cuma satu, tetapi banyak. Maka dia berbicara kepada sekumpulan kuda tadi. "Tuan kuda, di sana ada kebun kedelai. Kan kamu makan tumbuhan kedelai. Saya tidak. Saya tadi tidak menyentuhnya sama sekali. Maka datanglah kamu ke sana untuk memakan kedelai." Kemudian si kuda berkata, "Baiklah, saya akan ke sana untuk memakan tumbuhan kedelai. Tetapi apakah yang akan kamu lakukan? Karena kamu tidak makan kedelai, kamu berikan kepada saya. Tapi saya lihat kamu lebih lapar daripada saya." Itu kata si kuda ya. Sekarang
Ibu tanya dulu sama anak-anak ibu ya. Dari cerita yang kita baca ini tadi, siapakah tokoh utamanya? Kuda. Siapa? Kuda. Ya, kuda dan Serigala. Kuda dan serigala. Kemudian sifat-sifatnya, ayo Putri. Sifat si serigala apa tadi? Serigala mementingkan diri orang lain daripada dirinya sendiri. Iya, serigala mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian si kuda, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Baik karena menasehati serigala. Iya. Dan kemudian ibu tanya, kan kalau kita membaca sebuah cerita dengan hikmat dan dengan seksama, berarti kita bisa menceritakan kembali dengan bahasa, iya, dengan bahasa kita sendiri. Siapa yang bisa? Iya, Sofa. Suatu hari seekor serigala kelaparan yang sedang kelaparan dan ia berjalan mencari makanan. Ia menjumpai ladang kedelai. Di ladang kedelai tidak ada lagi makanan selain kedelai. Ia berjumpa dengan kuda. Ia menyatakan, "Aku tadi menjumpai ladang kedelai. Ambillah sana untukmu semua, aku tidak akan mau." Jawab si kuda, "Kayaknya lebih laparan kau daripada aku." Oke, ya itu cerita dengan bahasa teman kita Saufa. Iya, ada seekor kedelai yang sedang lapar. Dia berjalan-jalan, kemudian dia menemukan ladang kedelai. Ladang kedelai itu sangat luas. Dia senang, tetapi setelah dipikirnya, dia tidak makan kedelai. Kemudian dia berjalan lagi. Maksud dan niat hatinya ingin mencari makanan yang lain, tapi dia bertemu dengan kuda. Kemudian dia berkata dengan kuda, kuda, di sana tadi ada loh, ada kedelai lebar, sana kau makan." Ya. Kemudian si kuda mengatakan, "Sepertinya kau yang lebih lapar lah, serigala. Tapi ialah terima kasih. Lalu bagaimana kamu mencari makanmu?" Begitulah kata si kuda kepada si serigala. Iya, sekarang ibu tanya karena sudah bisa kita pahami cerita dari kuda dan serigala. Ibu tanya, pesan moralnya yang disampaikan dari cerita itu apa, Nak? Perhatikan dirimu sendiri sebelum memperhatikan orang lain. Iya, nah itulah pesan moral dari cerita kuda dan serigala. Ya, kita pun begitu, Nak. Boleh kita menolong orang lain, tapi tolonglah dirimu sendiri. Sebelum kau itu betul-betul benar, jangan dulu menolong orang lain. Ya, pentingkan dulu diri sendiri baru orang lain. Makanya di situ dikatakan pesan moralnya adalah perhatikan dirimu sendiri. Kalau kau mau memilahkan sama kawanmu, kau perhatikan dirimu sendiri. Ya, kalau sudah pas, sudah bagus, baru kau berikan kepada orang lain. Paham? Untuk literasi pada hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.